Ngasih tahu dan ingin memberikan contoh beberapa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Moto Fotograf. Kali ini gue Arsala Arfiansyah Syafruddin ingin ngasih tahu dan ingin memberikan contoh beberapa basic-basic dasar untuk fotografi, yaitu segitiga exposure. Nah, di sini teman-teman semuanya pasti yang sebagai pemula fotografi ataupun sebagai pemula videografi atau ingin masuk ke dunia foto ataupun video, pasti kalian harus menguasai basic-basicnya dulu ya kan. Dan di sini juga emang bener-bener kita harus tahu gitu kebutuhan-kebutuhan dari fotografi atau videografi dari yang kita mau kuasai itu harus kita telaah dan kita pahami dulu gitu basic-basicnya. Nah, di sini teman-teman pasti penasaran gitu kan, apa sih yang mungkin sering muncul untuk kebutuhan-kebutuhan fotografi ataupun videografi gitu. Ya seperti segitiga exposure, lighting, terus apa namanya, eh rekam suara ataupun voice recorder. Itu kan gimana? Itu kalau untuk kebutuhan videografi pakai voice recorder. Kalau untuk fotografi itu mungkin pakai lighting, pakai apa namanya, beberapa support lighting yang mungkin settingannya tergantung kebutuhan dari fotografi tersebut. Jadi sebenarnya sih semua itu kalau misal kita nggak paham dasar ataupun basic-basic dari foto ataupun videografi, itu kita nggak akan tahu gitu. Kebutuhan itu hanya untuk support saja. Jadi sebenarnya kalau kita nggak menguasai basicnya, kita juga akan berantakan juga hasilnya gitu. Jadi benar-benar kita harus paham dulu basic-basic dari videografi ataupun fotografi. Nah, di sini gue akan ngasih tahu dasar yang paling harus kalian tahu ataupun yang kalian kuasai untuk masuk ke dunia fotografi ataupun videografi. Yang pertama dan memang harus kalian kuasai yaitu segitiga exposure. Nah, di sini teman-teman semuanya pasti udah nggak asing sih dan udah familiar banget tentang segitiga exposure di sini. Nah, segitiga exposure ini emang posisinya kebutuhan yang sangat penting untuk fotografi ataupun videografi, terutama di fotografinya sih. Jadi benar-benar emang harus kalian kuasai dan harus kalian pahami untuk kebutuhan segitiga exposure ini pada fotografi ataupun videografi. Nah, di sini teman-teman juga harus bisa melihat dari perbedaan-perbedaannya ataupun kebutuhan-kebutuhan dari foto teman-teman semuanya. Jadi gue cuman ngasih beberapa dari basic-basic yang udah gue kuasain dan gue tahu untuk segitiga exposure ini. Dan yang pertama yaitu ada di ISO. ISO itu mungkin kita hanya melewat kalau untuk yang pertama gitu, yang pertama ngelihat gitu untuk ISO itu kan ISO mungkin ngelihatnya apa itu ISO gitu, kita nggak tahu kalau kita yang bener-bener emang nggak paham tentang segitiga exposure. Jadi kita nggak ngelihat kebutuhannya ataupun kayak apa namanya, rate-nya ataupun alur-alurnya kayak gimana. Jadi sebenarnya ISO itu penting juga teman-teman untuk kebutuhan fotografi karena dia mengatur dari cahaya yang dibutuhkan untuk fotografi. Jadi semakin ISO-nya rendah itu semakin gelap, tapi ISO-nya semakin tinggi itu semakin terang. Jadi teman-teman juga harus paham untuk kebutuhan foto ketika klien ataupun teman kalian minta foto tapi kalian nggak paham pencahayaan dari si foto itu, jadi kalian juga bingung gitu dan hasilnya pun nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Takutnya seperti itu dari salah satu pertama kebutuhan dari fotografi yaitu ISO. Dan itu tingkatan-tingkatannya berbeda. Ada yang minimal 50 ataupun ada yang minimal 100 ISO-nya. Kalau untuk minimal 50 itu untuk kebutuhan foto yang agak gelap. Jadi emang posisinya lebih baik kalian harus teman-teman harus benar-benar nyesuaiin kebutuhannya sesuai dengan foto yang kalian aplikasikan. Terus yang kedua yaitu kalian gunakan ISO itu sesuai dengan kebutuhan juga kan. Itu yang paling utama sih. Dan ini gue akan ngasih display beberapa kalau misalnya kalian nggak paham tentang
ISO seperti apa sih settingannya, nanti gue akan kasih tahu displaynya. Terus yang kedua itu ada di aperture. Nah, ini aperture itu bener-bener emang kalau misalnya kita ISO doang yang kita aplikasiin ke foto kita, tapi kita nggak pakai aperture sesuai dengan kebutuhan, ya kita juga nggak akan balance gitu untuk pencahayaan dari si foto kita. Jadi emang harus paham juga tentang aperture ini. Ini tuh aperture itu untuk kebukaan tutup yang masuk cahaya yang masuk ke dalam si lensa ini. Jadi emang bener-bener kita harus ngatur masuknya cahaya ke dalam si kamera ataupun lensa ini. Jadi ISO itu mengatur cahayanya. Kalau untuk aperture untuk mengatur masuk keluarnya si cahaya ini ataupun bukaan dari katup lensa ini. Jadi nanti gue akan lihat displaynya untuk settingan aperture, dan untuk tanda bahwa kalian biar tahu untuk apa namanya di kamera kalian ingin tahu di mana tempat aperture itu, dia ada tanda F1. Contohnya F1, F4, bukan F1, F4, F8, F1,8 atau F1,4 atau F2 atau F1,8. Itu pokoknya yang ada tanda F itu adalah tanda untuk aperture. Nah, jadi teman-teman di sini udah paham ya tentang ISO, aperture. Nah, dan yang terakhir itu adalah di shutter speed. Nah, di sini shutter speed ini emang posisinya kebutuhan yang emang posisinya itu untuk foto-foto yang mungkin seperti foto olahraga, foto kita lagi lari, atau foto city light, atau foto yang mungkin lebih ke ada yang cepat ada yang lambat. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari foto teman-teman semuanya ataupun kebutuhan dari foto kita masing-masing. Jadi emang bener kalau untuk pengaturan shutter speed ini kita harus bener-bener ngatur timingnya juga gitu, karena kalau kita momennya ketinggalan gitu kita nggak akan dapat gitu. Jadi makanya di sini kita harus paham dulu dan kita pahami dulu untuk si kebutuhan shutter speed ini. Jadi teman-teman juga harus lebih bisa mencari tahu gitu untuk kebutuhan dari shutter speed itu kayak gimana sih ini. Nah, di sini gua akan ngasih tahu beberapa. Mungkin di luar sana ada banyak sekali referensi-referensi tentang shutter speed ini. Jadi yang gue singkat, untuk kebutuhan shutter speed semakin rendah itu semakin cepat. Jadi seperti continuous shootnya itu lebih cepat. Jadi kayak tembakannya tuh tet. Jadi kayak suaranya tuh bener-bener halus lah. Jadi kalau semakin kecil itu semakin cepat. Kalau semakin besar si shutter speednya semakin agak lama. Itu buat kebutuhan foto yang mungkin kita kayak seperti apa ya, foto city light gitu ya mungkin. Ya seperti foto city light gitu kan. Jadi fotonya emang kebutuhannya untuk foto yang nggak terlalu buat kayak cepet banget gitu. Jadi ya nyantai tapi dia hasilnya tuh kayak blur gitu. Jadi kayak flash gitu, cepet gitu kan. Tapi hasilnya cuman kelihatan kayak cahaya doang gitu. Jadi kayak ngeblur gitu. Kayak badan itu nggak jelas banget, kayak samar gitu. Itu untuk kebutuhan shutter speed yang lebih tinggi. Kalau untuk yang shutter speed rendah itu kebutuhannya di foto-foto seperti foto sport atau foto orang berjalan atau orang yang lari, itu cocok banget buat kebutuhan di foto yang cepat ataupun foto yang waktunya emang momennya nggak boleh ditinggal banget gitu. Jadi di sini gue udah ngejelasin dari ISO, dari aperture, dari shutter speed. Itu beberapa dari referensi gue yang gue rasain, dan di sini juga kita sama-sama belajar ya nggak. Jadi emang posisinya gue juga masih kadang juga settingannya nggak pas. Jadi emang bener-bener sama-sama kita cari tahu, dan di sini gue juga ngasih tahu ke kalian kalau misalnya untuk kebutuhan fotografi ataupun videografi itu nyesuaiin ketika kita sudah menguasai dari si basic-basic segitiga exposure-nya ataupun basic-basic fotografi. Selanjutnya ya kalau kita udah kuasai itu ya kita bisa kayak lebih improve ke lightingnya, lebih improve ke voice recorder untuk suara. Kalau untuk fotografi ya bentar. Kalau untuk fotografi itu kita lebih ke improve-nya ke
si lightingnya, terus lebih ke improve lensanya, lebih improve ke kayak pernak-pernik dan segala macam, kayak flashnya itu kan dibutuhin banget ya untuk fotografi. Nah, kalau untuk videografi mungkin lebih ke lensanya juga, ke kameranya. Oh iya, tadi fotografi juga ke kamera juga emang efek juga. Jadi mau bener-bener nyesuaiin dengan budget kalian ataupun kebutuhan kalian. Sama di videografi juga sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian, dari kameranya, dari lensanya, dari voice recorder, dari lighting, tergantung kebutuhan. Kadang nggak dipakai, kadang juga dipakai. Tergantung dari kebutuhan videografi kalian yang kalian aplikasiin ke klien kalian. Nah, untuk hal-hal lain seperti yang filter dan segala macam itu gimana kebutuhan juga, kayak untuk fotografi dan videografi juga filter juga tergantung kebutuhan. Dan untuk memori itu bener utama ya, memori juga itu sesuai dengan kebutuhan. Pokoknya di sini gue mau jelasin beberapa dari basicnya dulu. Untuk yang lain nanti gue akan jelasin di next konten selanjutnya. Oke, makasih buat teman-teman semuanya udah dengerin beberapa penjelasan dari basic eh, apa namanya, kamera fotografi ataupun videografi ya lah ya, yang lebih tepatnya sih ke fotografi ya. Oke, sekian dari gue Salar Fiansa Syafruddin ataupun dari channel Kang Moto, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Moto fotograf.